Di subuh hari ini kita mencoba mengkaji pembangkangan Yahudi dan masa depan Palestina. Seorang profesor Dr. Bambang Cipto, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ahli di bidang politik internasional khususnya di bidang Islam, politik Islam. Namanya Profesor Dr. Haji Bambang Cipto, mantan rektor Universitas Muhammadiyah. Menuliskan dalam tulisan beliau, ini agak sedikit jadi kalau tersebut tulis saja. Menuliskan tentang Zionis, Yahudi, Zionisme dan masa depan Palestina. Itu tulisan beliau. Yang kedua, saya merujuk kepada seorang pengamat lulusan alumni Al-Azhar, Dr. Fahmi Salim, yang selalu konsen di bidang Yahudi, Israel, dan Palestina, sampai beliau membangun satu lembaga yang disebut Baitul Maqdis Institute. Beliau membangun satu lembaga namanya Baitul Maqdis Institute. Alasan pembangunan atau alasan beliau membangun Baitul Maqdis Institute ini, tidak banyak yang membahas tentang Palestina dalam setiap kajian dimanapun. Orang-orang yang konsen di bidang ini, terutama Muhammad Hussein Gaza. Muhammad Hussein Gaza lebih fokus kepada Palestina karena beliau tinggal di sana, dan Gaza dan isu-isu terkini tentang Gaza, Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis. Ada orang yang sudah sangat lama berkecimpung, bahkan bolak-balik daripada Baitul Maqdis, Yerusalem, Ustadz Felix Shaw, dan begitu juga Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang sudah bolak-balik. Tetapi daripada itu ada satu kitab yang membahas khusus tentang poin ini, yang pernah dibahas oleh beliau tapi tidak terlalu ditampakkan. Judul kitabnya Arba'una Hadisan Al-Maqdisiyah, 40 hadis keutamaan Baitul Maqdis. Kenapa umat muslim hari ini tidak sadar dengan Baitul Maqdis itu? Kenapa masih ada umat muslim hari ini yang mengatakan persoalan Palestina persoalan politik? Bahkan keluar dari lisan dan mulutnya orang yang mengaku beriman. Ada masalah? Ada. Ada sebab? Ada. Kalau kita merujuk kepada sejarah, nanti sejarahnya mesti Bapak Ibu geleng-geleng kepala. Pernahkah Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar Lawrence of Arabia? Pernah mendengar cerita revolusi Arab? Yang sudah pernah mendengar cerita revolusi Arab? Pernah Bapak Ibu dengar? Ini namanya kekurangan pemahaman kita dalam bidang sejarah. Yang kedua, pernah dengar perang salib? Dengarnya doang kan? Seberapa sering Bapak Ibu mencari tahu tentang perang salib? Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah Bapak Ibu dengar cerita ini kan? Berapa kali perang salib terjadi dan dengan siapa saja? Itu banyak, Pak. Dan ini sejarah di situ, Pak. Sejarah di situ. Nah, kembali itu terlalu jauh, Pak Ustaz. Sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita melihat pembangkangan daripada Yahudi, kita perlu paham dulu apa yang disebut dengan Bani Israel, apa yang disebut dengan Israel, dan apa yang disebut dengan Yahudi. Tiga-tiga ini berbeda. Bani Israel, ini singkat cerita nih, kita singkatin aja nih, karena kalau dikaji sejarahnya panjang betul. Ini malah siang hari ini, subuh hari ini saya bawa nih Thoriq As-Suwaidan. Bapak Ibu cari aja. Dulu saya punya PDF-nya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
Tapi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ensiklopedia Yahudi bergambar. Cari aja. Tidak mahal-mahal amat, Mbak, harganya. Jangan malas baca kita. Kalau malas baca itu masalahnya. Salah satu peringkat terendah, termasuk peringkat terendah daya membaca itu Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ini problem, masalah besar bagi kita. Masalah besar. Bani Israel ini nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Pengikut Nabi Yakub termasuk anak-anaknya yang di Kan'an. Ingat kalimat ini, Kan'an. Yang ketika itu namanya Kan'an, hari ini namanya Palestina, Yerusalem. Sampai di sini bisa dipahami? Pengikut Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Yakub. Yang disandingkan dengan nama lain daripada Bani Yakub tersebut disebut sebagai Bani Israel. Nama lain daripada Nabi Yakub. Punya anak berapa Bapak Ibu? 12. Salah satu di antara 12 anaknya ini ada yang bernama Yahuda. Dalam sejarah Yahuda dengan Nabi Yusuf, Yahuda bilang begini sama Sam'un, kelak tidak ada yang namanya Yusufi, yang ada Yahudi. Tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Berapa kitab Yahudi? Banyak. Ada Perjanjian Lama, ada Injil, Taurat. Karena pengikutnya beda-beda. Pada Nabi Isa, Bani Israel. Dan seterusnya. Termasuk nanti ada Talmud. Yang kelak akhir daripada perjalanan mereka ini akan kita lihat di mana bentuknya dan apa tujuannya. Yang diakhiri dengan yang disebut Abrahamic Religion. Bapak Ibu tahu Abrahamic Religion? Cek aja di Google Abrahamic Religion, nanti keluar. Agama Ibrahim atau agama Abraham. Apa itu agama Abraham? Agama nenek moyang menurut mereka, bukan menurut kita. Dan bukan menurut Islam. Kenapa kok bisa begitu Pak Ustadz? Sejarah agama itu mulai nampak dan lahir setelah dikuasai oleh Nabi Ibrahim. Maka dari Ibrahim ini keluarlah sekian banyak para nabi, begitu juga agama. Disebutkanlah dalam literatur kaum orientalis, Ibrahim ini bapak semua agama. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak ya. Jadi Ibrahim ini bapak semua agama. Nabi Muhammad memang jalurnya ke situ juga. Meskipun beda, tapi tetap ke situ jalurnya. Nah, nanti mengapa mereka terus membangkang dan tidak mau patuh kepada Nabi Muhammad? Salah satu alasannya di situ. Perbedaan nenek moyang. Kemudian itu Bani Israel. Sekarang Israel. Israel ini apa? Israel ini bangsa. Di mana letaknya? Di negeri Syam yang dibangun oleh kaum-kaum yang mengaku sebagai pengikut Bani Israel 1947 yang meminta kepada PBB untuk diakui. Diberikan pengakuan oleh PBB hanya sepetak tanah, mereka lebihkan tanah tersebut. Oleh PBB mengatakan bahwa Israel mengambil tanah lebih. Tapi PBB tak berani berbuat apa-apa. Kenapa tak berani berbuat? Karena mereka ditopang oleh para elit-elit yang bernama Yahudi. 1947. Dia sejarahnya begini, 1947, 48, 49. Boleh cek itu, berdiri sejarah negara Israel. Yang tidak diakui oleh 198 negara. Tidak diakui sama sekali.
Ini kita masih dalam konteks Israel sebagai satu bangsa. Sekarang kita masuk ke Yahudi yang ketiga. Tenang bang. Ini wajah-wajah agak tegang nih Bapak Ibu yang di depan ini. Kalau sempat tersebut bahaya nih. Yahudi ada dua pemahaman. Satu, Yahudi itu bukan agama, tapi lebih tepatnya lahir dari generasi Yahuda. Yahuda dengan adiknya dan abangnya Sam'un, Levi dan kawan-kawan yang 11 dan 12 orang itu bersama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam oleh Fir'aun ketika itu disampaikan ke Nabi Yusuf bahwa kami sangat senang ada dua nabi di tanah tercinta bumi Mesir. Dibawa oleh Nabi Yusuf keluarganya semua untuk pindah ke Mesir dari Kan'an. Ditinggalkanlah Kan'an di sana, pergilah berpindah semua termasuk Nabi Yakub. Disitulah sejarah yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf ketika kecil, dijawab oleh Allah mimpi tersebut ketika sudah menjadi bendahara kerajaan Mesir. Lebih tepatnya ketika itu Fir'aun. Fir'aun nama lain daripada Raja Mesir. Ada yang baik, ada yang buruk. Pada Nabi Musa yang buruknya, pada Nabi Yusuf yang baiknya. Sehingga apa kata Nabi Yusuf? Semuanya terserah kepada Nabi Yusuf. Kata Raja Fir'aun tadi, semua kuserahkan kepadamu. Engkau pejabat, engkau pemimpin, apapun silahkan. Asal mendatangkan kesejahteraan pada negeri Mesir. Diberikan posisi oleh Nabi Yusuf. Disediakanlah satu tempat yang tidak jauh dari kerajaan tempat tinggal Nabi Yusuf. Saya lupa nama tempat tersebut. Disitulah ditinggalkan ayahnya dan adik-adiknya. Singkat cerita, semua orang-orang yang tadi pindah beranak pinak di situ. Oleh Yahuda, kami tidak akan lama tinggal di sini karena kami beranak pinak dan kami ingin ingin membangun satu peradaban yang lain. Berpindahlah Yahuda, anaknya dan cucunya. Pindah mereka, pergi jauh sampailah ke kampung halaman yang hari ini disebut dengan Yerusalem. Jadi Yahuda pindah ke sana. Sebagian nanti dari Sam'un ada yang ke sana, sebagian dari Levi juga ada yang ke sana. Ini masih turunan garis keturunan Nabi. Yahuda punya anak, anak daripada Yahuda punya anak lagi. Inilah asal muasal daripada kelompok Yahudi. Mengapa? Mereka mengikuti asal nenek moyang dia. Siapa nenek moyangnya? Yahuda. Maka oleh Yahuda dikatakan dalam kitabnya mereka, tidak ada sejarahnya Yusufi, yang ada sejarahnya Yahudi, pengikut Yahuda. Pengikut Yahuda dinamakan dengan Yahudi. Ketika itu belum menjadi agama. Tak lama berselang, daripada pengikut, daripada cucu daripada Yahuda tadi, mereka merubah nama menjadi Yahudi karena mengikut garis keturunan nenek moyang mereka, yang oleh mereka anggap itu adalah Bani Israel. Yang mereka anggap adalah Bani Israel. Terjadilah pergeseran ketika itu. Pada jalur cucu ini masih disebut dengan Bani Israel, sekalipun mereka mengakui pengikut Yahudi, pengikut Yahuda. Masih diakui sebagai Bani Israel. Kenapa begitu Ustaz? Memang begitu modelnya. Karena masih lurus tuh Pak. Agama nenek moyang. Tapi pembangkangan yang mereka lakukan terus menerus. Nanti kita lihat. Dari Nabi Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Pak, terus. Kemudian berubahlah dari pengikut, kemudian mereka rubah menjadi agama. Maka hari ini yang kita kenal Yahudi itu adalah agama dan kelompok. Agama dan kelompok. Kita runut.
Kenapa kok agama merubah? Karena kata mereka tidak ada inovasi dalam agama. Dan kita kan masih menganut kitab nenek moyang. Maka berpindahlah. Mereka buat di agama. Ada Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Kata Allah, tidak akan pernah senang orang Yahudi dan Nasrani. Digandeng tuh. Nasrani ini agama. Maka Yahudi ketika itu dalam ayat ini juga disandingkan sebagai satu agama. Loh, tapi kenapa kok Yahudi duluan? Baru Nasrani. Yahudi punya utama, tangannya adalah Nasrani. Jadi otak daripada semua kerusakan itu adalah di Yahudi, pelakunya Nasrani. Dari Nasrani bisa Yahudi, bisa tidak Yahudi. Kita ambil contoh. Di Eropa ada namanya Oxford University. Ada McGill University. Ini biar Bapak Ibu paham nih. McGill University, Oxford University. Apa lagi? Ada namanya Leiden University. Banyak ini kampus-kampus ini. Kampus-kampus ini yang ada di Eropa ini itu adalah kampus-kampusnya orientalis. Orientalis ini dibentuk oleh orang-orang Nasrani atas sokongan orang-orang Yahudi. Tujuannya cuma satu. Mencari titik kelemahan umat muslim. Jadi dikajilah kajian khusus namanya orientalis. Hanya untuk mencari kelemahan umat muslim. Tujuannya apa? Menghancurkan Islam. Ini lain gambaran. Sip, tutup sampai di sini. Intinya Bapak Ibu paham bahwa itu kerjanya Yahudi. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, Ustadz lebih baik kami belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Arab, itu Yahudi. Jadi kalau ada yang suka begitu Yahudi, Yahudi. Kalau ada yang cinta dunia daripada Islam, Yahudi. Karena memang otaknya di situ. Berarti bukan berarti, tapi kalau kami sekolahkan anak kami di sekolah konvensional, berarti Yahudi bagian. Tidak usah tersinggung. Ini perang pemikiran namanya. Jadi kita nih di Islam itu disudutkan sesudut-sudutnya. Ini asas lahir daripada Islamfobia. Nah, nanti Bapak Ibu boleh tengok tuh. Siapa namanya? Khalifah. Tidak boleh datang ke Amerika, harus ganti McDonald. Baru bisa. Waktu itu tahun 1900 sampai tahun 2000 sampai tahun 2007. Itu yang namanya masih ada Islamnya, jangan coba-coba datang. Bapak Ibu tahu siapa dalang daripada semua itu? Yahudi semua itu, Pak. Nah, nanti kita lihat, Pak. Ada namanya sejarah perkembangan Zionis. Di mana lahirnya Zionisme? Zionisme ini lahir dari kelompok Yahudi. Bukan Bani Israel dan bukan juga Israel. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, Pak. Apakah Israel sekarang yang ada di sono? Apakah murni dari Bani Israel? Tidak. Hanya mengaku. Pada abad ke-13 ada yang disebut dengan Yahudi Bani Khazar. Yahudi Bani Khazar. Oleh sebagian sejarawan mengatakan dari sinilah lahir cikal bakal Yahudi yang merusak itu. Yang kedua, setelah terjadinya perjanjian lama dan baru, terpecahnya Kristiani ketika itu Kristen. Dari perjanjian lama dan baru ada Protestan dan Katolik. Di situ ada kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok Georgia. Ada di antara mereka yang sakit hati, tidak terima dengan agama tersebut, pindah ke agama Yahudi. Dari mana mereka tahu Yahudi itu agama? Mereka membaca. Tertulis. Kata mereka Yahudi itu bani yang paling beruntung dan paling dicerdaskan oleh Allah. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalian lebih kami dahulukan daripada yang lain. Ada disebut Allah? Ada. Hei Bani Israel, wadhkuru ni'matallahi an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, kata Allah. Kami lebihkan kalian daripada yang lain. Salah paham dia. Dituliskan oleh Toto Suryono, kalau tak salah, bukan, pokoknya Toto lah. Ada Toto namanya. Dalam buku dia, Yahudi Berprestasi. Judul buku ini bukan tidak kontroversi, bukan. Judul buku ini itu menggambarkan kepada dunia bahwa orang Yahudi itu kok berprestasi.
Apa dasarnya? Kalimat wa anni faddaltukum 'alal alamin. Yang mereka ambil adalah kalimat wa anni faddaltukum. Karena Yahudi dianggap diberikan kelebihan lain. Padahal ketika itu kata Allah, kalau kalian beriman kami lebihkan, kalau tidak beriman kami singkirkan. Begitu. Tapi berimankah kaum Yahudi? Tak beriman sama sekali. Sama sekali tak beriman. Nah, sekarang sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Sekarang itu Israel yang di sono itu bukan Bani Israel. Bukan. Kok bisa tahu begitu Pak Ustaz? 1897 datang seorang pemuka Yahudi kepada siapa namanya? Sultan Abdul Hamid, meminta sepetak tanah. Apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Tidak akan kuberikan meskipun taruhannya nyawa, kata dia. Mereka ngapain minta di Palestina itu? Sepetak tanah, kami ingin tinggal di situ. Karena itu tanah nenek moyang kami. Kata mereka, siapa tokohnya? Klik di Google, namanya Theodor Herzl, pemuka pemimpin Yahudi kala itu, yang kelak menghasilkan satu gerakan yang disebut dengan Zionisme. Ini asal muasal kalimat Zionis muncul. Theodor Herzl. Ditolak sama Sultan Abdul Hamid. Apa kata dia? Kumpulkan semua Yahudi di Eropa. Termasuk salah satunya Yahudi di Inggris, di Persia dan lain sebagainya. Kumpul. Di Jerman, Belanda, Kanada, semua kumpul. Semua Yahudi ini punya piti, duit. Kami tak bisa menaklukkan kalian, kami punya duit. Maka dibentuklah ketika itu kelompok Kongres Yahudi sedunia. Kalau saya tak salah ketika itu mereka bentuk di Inggris dan di Turki. Berkumpullah nih ke para orang-orang pemuka Yahudi dan rata-rata yang punya duit. Yang punya apa? Yang punya duit. Apa kata Theodor Herzl ketika datang kepada Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid, ini di akhir kepemimpinan Sultan Abdul Hamid. 2. Kan Turki punya banyak hutang. Ini lihat strateginya, Pak. Lihat strateginya. Sama persis. Persis sama. Ini kalau negara kita tidak paham sejarah ini, berarti memang dikelabui kita. Kami punya duit. Kalian punya hutang. Kita kerjasama aja. Nanti kalau Bapak kasih kami tanah di Palestina, sepetak jadilah. Kata mereka ya, sepetak aja. Kami lunaskan hutang kalian semuanya. Dan kita kerjasama. Proyek ketika itu yang dibangun oleh Sultan Abdul Hamid adalah proyek kereta api dari Turki, lalui India, melewati India, sampai ke Hijaz yang ketika itu adalah Mekah dan Madinah. Yang ketika itu Hijaz ini masih di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Apa kata Theodor Herzl? Kami kasih duit untuk bayar hutang, kami selesaikan hutang Turki. Apa jawaban daripada Sultan Abdul Hamid? Tidak akan. Jangankan sepetak, sejengkal pun tak aku kasih. Singkat cerita, tidak mau dikasih, Pak. Disinilah kemudian kata Theodor Herzl, berkumpullah mereka kongres itu. Membangun satu keinginan yang disebut dengan Yahudi State. Negara Yahudi. Tahu Bapak Ibu negara Yahudi? Yang besok kelak negara itu akan mereka bangun di Palestina, Yerusalem, Gaza, Rafah. Itu tempatnya Yahudi, negara Yahudi di situ. Kenapa kok di situ kok nggak tempat yang lain? Kenapa nggak di Tel Aviv? Tel Aviv itu bukan negara Yahudi. Tel Aviv itu ibu kotanya Israel yang negaranya mencaplok tanah tanpa izin PBB dan tidak diakui oleh 198 negara manapun. Tapi Yasser Arafat mau tidak mau mengakui keberadaan negara Israel ketika pemimpin Israel saya lupa yang keberapa, meninggal dunia. Yang ketika itu sudah terbangun negosiasi, kesepahaman dan kesepakatan antara Israel, negara Israel dengan negara Palestina.
Singkat cerita Bapak Ibu, di tahun 1900-an ke atas, sebelum runtuhnya Turki Utsmani, lebih tepatnya 1918 itu mulai goyang. Turki Utsmani sudah mulai goyang. Kerajaan Turki Utsmani ada, tapi tidak, yang menjalankan bukan kerajaan Turki Utsmani, lebih tepatnya Menteri Pertahanan yang ketika itu dijabat oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi runtuhnya Turki Utsmani itu ada dua penyebabnya. Satu oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang kedua oleh revolusi Arab. Nanti revolusi Arab ini campur tangannya Inggris. Inggris memberikan janji kepada Syarif Hussein, orang yang dianggap bisa diajak kerjasama. Apa yang dijanjikan kepada Syarif Hussein? Kau nak Hijaz enggak? Kau enggak mau Mekah dan Madinah enggak? Kalau kau mau Mekah dan Madinah, aku akan bantu dengan dana, senjata dan lain sebagainya. Tapi, ada tapinya, bantu kami berperang menggulingkan Turki Utsmani. Dibantu Pak oleh Syarif Hussein untuk menggulingkan Turki Utsmani. Syarif Hussein Muslim. Maka di sini dasar Pak yang kita sebut sebagai pengkhianatan, dan kelak akan lahir pengkhianat-pengkhianat yang lain. Berarti mereka sono pengkhianat Pak Ustaz. Ya memang sebagian pengkhianat. Yang tak beriman pengkhianat, yang beriman tidak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini jalurnya sudah bisa dipahami. Jadi Bapak Ibu, berpindahlah yang Yahudi-Yahudi di negara-negara Eropa tadi oleh Theodor Herzl, oleh Mustafa Kemal Atatürk, diberikan tempat di Palestina, lebih tepatnya tempat yang mereka tempati sekarang. Berpindahlah semua Pak. Nanti di akhir zaman semua Yahudi di dunia ini akan pindah ke sana. Nah, sekarang kita lihat di mana letak pembangkangan mereka. Satu, pada masa Nabi Musa. Pada masa Nabi Musa, kata Nabi Musa, ayo kita masuk dalam goa ini. Kita lawan bersama musuh itu. Apa kata Bani Israel? Enggak, kami tak akan masuk. Masuklah engkau bersama Tuhanmu. Kalau sudah selesai nanti kasih tahu kami. Coba bayangkan. Itu Nabi gitu kan Pak. Nabi itu. Yang kedua, selesai ketika mereka sudah selesai dikejar oleh Firaun. Dalam perjalanan apa kata dia? Nabi Musa, kami lapar. Berdoa Nabi Musa. Turun makanan Pak. Manna wassalwa. Itu makanan yang dikasih. Selesai makan, Musa, kami ini haus. Berdoa Pak. Dapat, datang lagi fanfajarat min husnata asrata aina. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Tahu mereka tempat makan mereka. Dikasih. Setelah itu Nabi Musa naik ke atas. Ingin mengambil sahifah aturan dalam agama yang Allah berikan di bukit Tursina. Tinggal Nabi Harun di bawah. Pulang-pulang ke bawah, mereka sudah menyembah patung binatang yang mereka buat sendiri. Apa kata Nabi Musa? Lo kok bisa begini? Jawab mereka sederhana Pak. Kami bosan tak ada Tuhan. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ini guyonan Pak, tapi memang nyata begitu. Memang. Apa kata mereka? Kami bosan tak ada Tuhan. Selama ini kami ada yang kami sembah. Sekarang tak ada, vakum begitu aja kata dia. Kami buat Tuhan kata dia. Kami sembah Tuhan itu. Apa kata Nabi Harun? Aku sudah peringatkan, tapi mereka tidak mau. Nabi Musa tidak bisa berkomunikasi. Nabi Musa ini main lulu lantak saja. Nabi Harun pandai berkomunikasi. Digandenglah berdua ini untuk datang ke Firaun, mengajak kalian berdua, Musa dan Harun, datang ke Firaun untuk ajak dia kepada kebaikan. Ini dasarnya Pak. Nabi Harun pandai komunikasi, Nabi Musa tak pandai komunikasi, tapi pandai sak tahu dia strateginya pinter. Cuma tak pandai komunikasi. Kan ada orang begitu, orang cerdas tak bisa ngomong tuh banyak. Ada orang yang nggak cerdas tapi pintar ngomong, lebih banyak lagi. Nah, ini poin penting nih Pak untuk dipahami. Jadi jangan sampai kita mau jadi yang mana, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Ya jangan jadi kedua-duanya lah. Jadi yang lebih baik pokoknya. Kembali kepada poin tadi. Apa? Turun. Pembangkangan yang pertama. Sekarang kita lihat. Dari Nabi Ibrahim. Turun. Setelah itu sampai ke Nabi Isa. Mana yang tidak ada pembangkangan yang mereka lakukan? Tidak ada Pak.
Tidak ada satupun. Terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa saja sampai akhirnya Allah angkat, Allah rubah dia. Berubah, bukan berubah, Allah ganti. Yang kelak mereka salib. Semua tahu, Pak. Saya punya kitab itu, Pak. Saya punya bukunya. Judulnya Pemalsuan Alkitab. Itu ada di rumah itu bukunya. Makanya kalau kaji yang begini ini agak sensitif sih kadang-kadang. Iya, dulu waktu di Yogyakarta kita kaji ini, datang misionaris, dilaporkan ya. Datang ke polisi ke masjid itu, jangan kau undang ustaz itu lagi gitu. Kalau bahasa kita begitu. Gara-gara membahas misionaris, Pak. Hanya kajian-kajian tentang ya kristologi. Dan itu memang dibahas begitu. Dan Allah katakan, kenapa mohon maaf ya, kitab Taurat, Zabur, Injil tidak sama dengan Al-Quran? Karena Allah tahu yang pemilik ini kan Bani Israel semua ini. Kelak akan berubah dari tangan mereka. Begitu, Pak. Sampai berapa banyak nama Injil yang Bapak kenal itu. Itu coba lihat sejarahnya itu terjadi. Baik, singkat cerita kita kesampingkan itu. Itu semua. Maka tersisalah satu kitab yang dari pertama lahir sampai nanti hari kiamat. Namanya kitab suci Al-Quran. Yang diturunkan kemana? Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad itu bukan dari golongan mereka? Kenapa harus dari golongan yang lain? Padahal golongan mereka nenek moyangnya sama Ibrahim. Ibrahim punya anak, punya istri dua. Satu Sarah, satu lagi. Siti Hajar. Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak. Siapa namanya? Yakub. Yakub punya anak Yusuf sampai ke bawah. Apakah Yusuf punya keturunan Nabi? Tidak ada. Tapi dari mana? Dari Sam'un, dari Levi turun ke bawah sampai nanti pada Nabi Isa. Pertanyaannya kata orang Bani Israel, kami sudah lama tidak punya Nabi. Lahir Nabi dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Nama nabinya akhir zaman. Semua kitab mempelajari itu dan dikabarkan. Isi kitab-kitab sebelum itu selain daripada tauhid mengabarkan akan datangnya nabi akhir zaman namanya Muhammad. Tapi di situ tak disebutkan Muhammad, disebutkan Ahmad. Singkat cerita kata Bani Israel, bukan dari golongan kami tak mau terima. Akhirnya terjadi pembangkangan terhadap Nabi Muhammad sampai hari ini. Itu menjadi dasar mereka. Ketika Nabi Muhammad di Madinah dan di Mekah, sampai di Mekah dan di Madinah itu orang Yahudi tidak mau. Tidak mau. Termasuk di Madinah. Ternyata di Madinah beberapa orang Yahudi dari Bani Nadir, Bani Qainuqa masuk ke dalam Islam. Tahu alasannya apa? Satu aja. Kiblatnya sama. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang kiblat ketika itu oleh Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Sulaiman yang membangun kiblat tersebut. Raja terkuat ketika itu di dunia, oleh mereka disebut dengan Solomon. Itulah yang mereka cari sampai hari ini. Di bawah Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu, oleh pemahaman Yahudi sekarang merujuk kepada pemahaman nenek moyang mereka, di bawah itu ada yang disebut dengan kuil Solomon yang sampai hari ini akan terus mereka cari. Maka dibangun tembok yang besar, menurut mereka di bawah tembok itu ada yang disebut dengan kuil Solomon. Pembangkangan semua. Sampai pada masa Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di Madinah, pertama sampai bangun Masjid Quba. Sepekan kemudian bangun masjid, setelah siap Masjid Quba, tak lama kemudian dibangun namanya Masjidin Nabawi. Masjid Nabawi dibangun. Jaraknya nggak jauh. Tapi di depan Masjid Quba oleh kaum munafik juga dibangun masjid. Namanya Masjid Dirar. Nah, ini Masjid Dirar. Pokoknya kalau bahas Masjid Dirar ini kayak terasa ada di muka bumi ini sekarang. Tahu Bapak Ibu Masjid Dirar? Masjid penghancur. Masjid dibangun untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Tujuannya untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi tak jadi. Nabi Muhammad punya Allah. Ketika pulang dari perang Tabuk, kata Allah hancurkan tuh masjid itu. Oleh Nabi disuruh para sahabat hancurkan. Harapannya Nabi Muhammad masuk, mereka bunuh di situ. Ternyata Nabi Muhammad sudah tahu terlebih dahulu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nabi sedang jalan.
Singgah di satu tempat, sholat di situ. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa. Semua dari orang Yahudi yang masuk Islam berubah haluan jadi murtad. Maka kata Allah, linusabbita bihi fuadahum. Kami pengen tahu mana yang betul-betul beriman itu yang mana. Ternyata tidak mau dia, membangkang. Itu pada akhirnya nanti Bapak Ibu, Yahudi ini yang ada di Madinah Bani Nadir ini bekerja samalah mereka dengan kaum munafik yang ada di Madinah. Kelak ketika terjadi kerjasama, Yahudi-Yahudi yang merusak ini diusir sama Nabi dari Madinah. Inilah alasan ketika itu menjadi dasar bahwa dilarang non-muslim masuk ke tanah suci, baik Mekah maupun Madinah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa tidak boleh Pak Ustaz? Dulu masih boleh. Masih Pak, masih boleh. Zaman Nabi diusir sama Nabi. Setelah itu masih diperbolehkan. Masih sempat diperbolehkan. Tapi ketika pada masa Yazid bin Muawiyah, anak daripada Muawiyah, dia lepaskan Muslim ibn Uqbah itu untuk menghancurkan Mekah dan Madinah. Terjadi kekacauan yang besar. Karena mereka tidak mau berbaiat kepada Yazid. Akhirnya ketika itu terjadi konsorsium. Dibuatlah haram. Tidak boleh orang kafir masuk ke tanah suci. Mekah dan Madinah tidak boleh. Sekarang boleh Pak. Kalau mau ziarah. Nah, coba bayangkan. Sekarang boleh. Boleh. Nanti Bapak Ibu kalau ke sana. Kecuali musim haji ya. Musim umroh. Nanti bisa lihat. Ada orang-orang yang celana pendek. Rambut pirang dan segala macam. Tidak pakai kerudung mereka bisa. Atau menutupi setengah saja. Ya lama-lama di sana juga begitu. Artinya sampai di situlah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu sejarah pun yang mengatakan bahwa Israel, Bani Israel ataupun Yahudi yang tidak mengingkari janji. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah, asal kata perjanjian genjatan senjata jangan pernah dipercaya Pak. Karena perang ini tak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Karena nanti landasan akhir kita perang namanya Malhamatul Kubra. Tujuan mereka sudah hampir tercapai. Apa itu hampir tercapai? Mereka akan tetap membardir Palestina, tetap. Sampai umat muslim, umat mukmin di muka bumi ini sadar. Kalian umat mukmin kemana? Sampai sadar. Yang betul-betul beriman akan berhijrah ke Palestina. Kelak terakhirnya adalah Yahudi pindah ke sana, ke Israel tersebut. Kita umat mukmin pindah ke Palestina, perangnya di situ Pak. Namanya Malhamatul Kubra. Akhir daripada perperangan di muka bumi ini. Setelah itu kiamat. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat. Ini Yahudi dan pembangkangannya. Sekarang kita lihat masa depan Palestina. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, yang pertama sekali. Kata Syekh Atiyas Sakar, la yu'min, la yu'min. Orang tak beriman jika tidak mau membantu Palestina. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya sampaikan langsung. Yang masih beli produk Israel, munafik. Yang masih membeli produk Israel hari ini, sampai hari ini, munafik. Pengkhianat. Masih pengkhianat. Siapapun dia. Ustaz, si Anu tuh beli pengkhianat. Pemimpin, pengkhianat. Kalau masih beli produk Israel. Kenapa demikian? Dari situ pendapatan mereka. Dari situ pendapatannya. Starbucks-nya, KFC-nya, Pizza Hut-nya, Domino-nya, segala macamnya Pak. Besar pendapatannya. Sangat besar. Jangan Bapak Ibu kira kecil. Sekarang Bapak Ibu cari yang tidak kerjasama dengan Israel. Cari produk yang tidak kerjasama dengan Israel. Cari. Hampir sulit kita temukan. Jangankan tusuk gigi, jangankan pasta gigi, tusuk gigi pun masih ada yang produk Israel. Kurma saja ada produk Israel. Itu kurma, saking seriusnya mereka mencari duit. Ngotot, ngoyo. Kenapa? Salah satu cara menguasai dunia punya duit dulu. Jangan dikira Bapak mohon maaf Amerika akan tunduk ke Israel. Tidak ada cerita. Yang ada cerita adalah Israel menundukkan Amerika sampai hari ini. Kenapa? Tangannya Israel ada di sana. Para Yahudi di sana. Saya sebutin namanya biar Bapak Ibu tahu. Rothschild, satu lagi Rockefeller. Cari sejarah ini Pak. Saya punya 2 buku itu.
Siapa Rothschild, siapa Rockefeller itu. Dan satu lagi, WHO itu bagian daripada Yahudi. Jadi ada cabangnya Pak untuk merusak kita itu Yahudi itu Pak. Ada yang pendidikan, ada yang perbankan, ada yang pasar saham. Cari cerita pasar saham itu Pak. Sama. Semuanya permainan mereka semua. Mana yang tidak mereka masuk? Tidak ada. Makanan mereka masuk, kesehatan apa tak lagi. Nah, ini poin penting untuk kita pahami. Biar kita ini sadar. Tapi tak sadar-sadar juga, agak susah sih. Dunia Pak. Ini permainan dunia. Dan kita cuma bisa mengatakan hal demikian. Dan ini poin penting. Sekarang pertanyaannya, melalui semua ini, Bapak lihat nih kekacauan dunia sekarang ini. Ada enggak kekacauan dunia ini yang tanpa campur tangan Yahudi? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Islam itu adalah akhir daripada musuh mereka. Jadi kalau Bapak Ibu nengok Yahudi membanggakan sampai datang ke sono, sowan ke Israel, cium tangannya, oh, pengkhianat. Sangat pengkhianat sekali. Tuh, kalau kita bicara begitu. Masa datang ke sono cium tangan? Siapa yang enggak sakit hati? Semua sakit hati, Pak. Ini konsolidasi. Bukan konsolidasi, mencari kepentingan. Duit tak ada, cari duit. Hati-hati, Pak. Kejadian ini sama kan seperti yang kejadian terjadi pada masa Sultan Abdul Hamid. Bedanya, Sultan Abdul Hamid kokoh dengan keimanannya, yang sekarang agak goyang sedikit. Itu bedanya, Pak. Beda cuma di situ. Bapak Ibu masih ingat, ini saya kasih tahu, IMF, International Monetary Fund, meminjamkan uang kepada negara kita, Republik Indonesia. Masih ingat apa yang terjadi sampai hari ini? Selesai enggak hutang tuh? Selesai enggak hutang tuh sampai hari ini? Itu tangan mereka di situ. Tangan mereka di situ. Bapak lihat sejarahnya, Pak. Baca dalam beritanya, baca dalam videonya, ada namanya American Dreams. Nanti Bapak Ibu tahu sejarahnya di situ. Siapa pemain dalang semua di situ? Kami punya duit, kata Yahudi tadi. Apa kata Theodor Herzl? Inilah yang disebut dengan tatanan dunia baru. New World Order. Tahu Bapak Ibu maksud New World Order itu? Memusnahkan semua manusia. Mau Islam dia, mau Hindu dia, mau Buddha dia, mau Kristen dia. Memusnahkan semua umat manusia. Lahir negara selanjutnya yang disebut dengan Yahudi State. Dengan Abrahamic Religion. Inilah tujuan akhir daripada mereka. Bapak Ibu, Palestina hari ini dalam kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan. Tapi Ustadz, itu kan sudah janjinya Allah. Pasti Allah menangkan. Udah kita santai saja. Ini pernyataan orang yang tidak beriman. Sama nih Pak. Ustadz, kami beli produk Israel. Tidak akan berpengaruh juga sama Palestina. Tidak akan menang juga. Tidak usah ikut-ikutan lagi. Tak beriman. Lebih tepatnya munafik. Lebih tepatnya munafik. Bapak Ibu mau lihat tentang kasus munafik ini, baca dalam Al-Quran, Pak. Sampai banyak sekali persoalan munafik itu. Bapak Ibu kira munafik itu cuma 3 yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Itu munafik secara amal, secara sifat. Tetapi secara keyakinan munafik itu lebih daripada 40 poin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada dalam surat At-Taubah, Al-Baqarah, Ali Imran. Dan ada surat khusus tentang pembahasan khusus. Namanya Munafiqun, Al-Munafiqun. Itu surat khusus, Pak. Coba yang begitu dikaji. Lihat betul. Apa kita munafik atau tidak? Berarti orang yang masih kerjasama dengan Israel, salah satu bentuknya membeli produk Israel, masih dalam kategori pengkhianat. Karena mereka masih membeli produk. Membantu, Pak. Baca dalam kitab Al-Wala' wal-Bara'. Begitu, Pak. Loyalitas umat muslim bukan kepada mukmin, tapi justru kepada kafir, itu dia yang disebut dengan munafik. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka sembunyikan kekafiran mereka, mereka tampakkan kemunafikan mereka. Sekarang kita lihat di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW ada 40 hadis tentang Baitul Maqdis. Dan itu keutamaan, Pak. Keutamaan daripada Baitul Maqdis disampaikan oleh Nabi. Tempat kembalinya umat muslim. Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Kenapa orang Palestina mempertahankan? Ini bukan persoalan Baitul Maqdisnya. Bukan persoalan tanah Palestinanya. Maka kalau ada isu bahasa, yuk pindahkan. Orang-orang Palestina pindah sajalah, kan selesai. Kasih aja sama mereka. Mereka yang berbicara begini, sekalipun muslim,
tidak paham sejarah. Sangat tidak paham sekali. Sangat tidak paham sekali. Ada yang begitu Ustaz? Banyak. Tidak perlu kita sebut. Kalau kita sebut dibilang rasis. Tapi kalau kesebut harap maklum aja. Ada kelompok yang tak suka itu. Ada. Ini bukan persoalan pindah tempat. Kalau seandainya persoalan pindah tempat, ngapain jauh-jauh pindah ke Indonesia? Yordan ada, Syria ada, Mesir ada, yang dulu pernah menjadi mediasi kemerdekaan antara Israel dengan Palestina. Itu Mesir pertama sekali. Baru kemudian Qatar datang. Bapak Ibu mau tahu Qatar? Prajurit Qatar, militer Qatar kerjasama latihan bareng dengan Jerman, Amerika. Di mana? Di Rusia. Sakit enggak tuh? Dia yang memediasi, dia pula yang kerjasama, latihan bareng pula lagi. Jangan salah Pak. Jadi sulit mencari titik temu. Iya, kecuali iman orang beriman. Jadi jangan kita tertipu dengan hal begini. Nah, ini persoalannya di situ Pak. Persoalannya di situ. Jadi kita ini sekarang, tapi ingat kata Nabi, pasti Allah menangkan atas umat beriman, orang-orang beriman. Itu sudah pasti. Kita tinggal nunggu. Hanya saja dalam proses menunggu ini Pak, itu dimintai pertanggungjawaban. Kata Dr. Mustafa Umar kepada saya pribadi secara langsung, kata beliau, you pada posisi mana Ridwan? Pada posisi Palestina atau pada posisi yang besar? Ingat kalimat ini yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya sebagai penutup Pak. Kata Nabi dalam hadisnya, kelak umat muslim itu banyak sebanyak-banyaknya. Tapi kata Nabi, walakinnakum dhaif, kalian lemah. Kenapa kok lemah? Kalian terjangkit penyakit. Apa penyakitnya? Wahan. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci akan kematian. Benci akan kematian. Penyakit inilah yang dipelajari oleh Yahudi, dan hari ini, sampai hari ini Yahudi jor-joran mengeluarkan uangnya hanya untuk mendapatkan misi dia. Sekarang Bapak Ibu tengoklah, itu yang mereka lakukan. Mereka lakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk mengambil satu tempat saja. Mereka tidak butuh kita Pak. Yahudi itu tidak butuh kita. Kita-kita yang ada di luar Palestina nih, itu cuma satu sarana boneka dan perbudakan mereka saja, hanya untuk menggapai cita-cita mereka. Jadi Palestina hari ini, makanya bahasanya mengapa Palestina memanggil? Sebenarnya bukan Palestina memanggil, iman memanggil. Hei orang-orang beriman ke sini. Ayo kalian posisinya di mana? Di posisi mana kalian? Posisi Amerika, posisi Zionis, posisi Israel, atau posisi Palestina? Ini yang kemudian pertanyaan yang lebih tepat untuk kita jawab. Di mana posisi kita? Bukan kata Ustaz Adi Hidayat, bukan persoalan kapan perang Malhamatul Kubra, bukan. Tapi lebih tepatnya, apa yang sudah kita bantu, apa yang sudah kita buat. Makanya mohon maaf, jihad yang difatwakan oleh ulama internasional sedunia ditolak oleh dua negara, Saudi dan Mesir. Alasan penolakan ini adalah hubungan bilateral, politik. Yang kedua, stabilisasi negara. Dalam pandangan ulama internasional, ini tidak perlu lagi stabilisasi. Kalau sakit satu, yang lain sakit. Maka dibutuhkan kerjasama. Inilah Pak, kenapa kita dari dulu sampai hari ini dilemahkan. Yang melemahkan kita siapa? Mereka. Apa yang dilemahkan? Satu saja. Yang Bapak Ibu boleh cari hari ini. Cari hari ini kalau dapat. Satu saja. Tidak adanya jihad dalam tubuh umat mukmin hari ini. Kau tidak jihad dah. Ndaklah, aku jihad sama anak istri aja. Kau tidak jihad dah. Ndaklah, aku di sini aja. Kita lebih baik menjaga anak-anak generasi. Itu kalimat yang kita muncul, yang kita dengar sekarang. Siapapun Pak, siapapun yang kita dengar hari ini itu. Kenapa? Semangat jihad itu sudah tidak ada dalam diri kita. Sudah mulai hilang. Padahal orang yang berjihad masuk surga tanpa hisab. Ingat, Syekh Hasim Al-Asy'ari, resolusi jihad, saking beraninya beliau mengatakan, karena permintaannya banyak.
Apa kata Syekh Hasim Al-As'ari? Jihad. Yang jihad membela negara, mati syahid masuk surga. Sekarang fatwanya internasional. Yang sudah jelas-jelas yang kita bela. Palestina, jelas tempat hijrahnya orang beriman. Bapak Ibu, kalau Palestina, ini kata perkataan Erdogan, saya bacakan biar Bapak Ibu. Mana Erdogan. Apa kata Erdogan? Persoalan Palestina ini, ini dia. Jika Al-Quds jatuh, maka kita tidak akan bisa melindungi Madinah. Ingat kalimat itu baik-baik. Saya singgung sedikit aja tentang revolusi Arab. Janjinya yang diberikan oleh Inggris. Ini masa-masa di mana banyak gerakan yang dibangun oleh Inggris. Bapak Ibu, Inggris membangun 3 golongan, 3 kelompok untuk menghancurkan Islam. Ketika itu namanya bukan Inggris, Britani. Satu, Ahmadiyah. Di mana dia lahirnya? Di India. Yang kedua, Bahai. Yang lahirnya di mana? Di Mesir. Yang terakhir, yang ketiga, suka tak suka terserahlah. Yang ketiga, Wahabiyah. Di mana lahirnya? Tahu Bapak Ibu di mana lahirnya? Arab Saudi Arabia. Tapi ingat, ini yang besutan Inggris. Besutan Inggris, buatan original Inggris. Bapak Ibu boleh baca dalam bukunya Seven Pillars of Wisdom. Dibaca oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Peran Inggris menghancurkan Islam nampak semua di situ. Salah satunya adalah perebutan kota Hijaz yang ketika itu adalah Mekah dan Madinah. Kami pegang. Yang dipegang oleh siapa? Syarif Hussein. Yang kelak anak-anaknya menjadi raja. Ada yang menjadi gubernur Yordan, ada yang menjadi gubernur Syria dan lain sebagainya. Semua ketuaan. Dan ini semua Bapak Ibu tidak mau ikut andil kepada ketika perebutan Palestina. Ternyata setelah misi Inggris selesai, apa yang terjadi? Yang terjadi ada 3 negara yang melakukan perebutan hasil konsolidasinya Inggris. Jerman salah satunya. Akhirnya apa? Syarif Hussein dikelabui dan dikhianati oleh Inggris. Sampai hari ini perebutan tanah Palestina itu sampai oleh Inggris itu sudah menjadi patokan. Ketika Inggris menang itu semuanya Pak, ini nanti ada kaitannya dengan perang dunia dan ada kaitannya dengan perang salib juga. Itu Pak, perebutan Palestina itu seperti makanan. Siapa yang mau? Aku di sini aja. Aku di Palestina. Kamu di mana? Aku di sini. Begitu cara mengambilnya Pak. Ada yang ngambil Syam, Yordan, Syria. Ada yang mengambil Saudi Arabia itu bagiannya ke sana, Madinah dan Mekah. Ada yang mengambil Palestina, ada yang mengambil sekitarnya Pak. Itu rebutan, semua rebutan. Sampailah hari ini. Ketika runtuh Turki Utsmani, yang campur tangan negara dalam meruntuhkan Turki Utsmani setidaknya ada 4 negara. 1 Prancis, Inggris, Jerman, Amerika hanya sekedar, 1 lagi yang disebut dengan Saudi Arabia. Ini bukan Saudi Arabia, lebih tepatnya sebenarnya negara Arab. Ikut andil campur tangan meruntuhkan Daulah Utsmaniyah. Bayangkan yang tidak pernah kerjasama hanya untuk menjatuhkan Turki Utsmani kerjasama. Sebelumnya berebut. Aku pokoknya harus dapat perusahaan proyek rel kereta api, kata Jerman. Kata Inggris, aku juga. Tapi karena gagal, akhirnya 3-tiganya kerjasama. Dapat Pak. Sampai akhir runtuh 1924-1925. Selesai Turki Utsmani, naik Kemal Atatürk yang dipuja dan dipuji. Siapa yang memuji Kemal Atatürk? 1, Insinyur Soekarno. Yang kedua, presiden kita yang sekarang. Memuji Kemal Atatürk. Membanggakan Kemal Atatürk. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemal Atatürk orang yang memberikan jalan kepada Zionis, Israel, Yahudi untuk kembali pindah ke tanah tempat mereka yang mereka anggap sebagai tanah nenek moyang mereka. Salaman antara Suriah dengan Donald Trump.
Masih ingat ya Bapak Ibu ya, lihat ya. Ada di situ yang disebut dengan Abraham Agreement. Ini tidak boleh kita lupakan ini Pak. Perjanjian Abraham. Yang mohon maaf ketika itu kata Donald Trump, saya mau berdamai dengan Suriah. Asalkan Saudi mau berinvestasi kepada Amerika. Disepakatilah oleh Muhammad ibn Salman untuk agar Amerika, Donald Trump mau kembali membuka blokade terhadap Suriah, lebih tepatnya blokade ekonomi. Satu. Yang kita pandang strateginya, Pak. Mengapa Donald Trump meminta persetujuan perjanjian Abraham Agreement? Kenapa harus Abraham Agreement? Kita lihat di situ. Apa maksud daripada Abraham Agreement? Abraham Agreement itu, perjanjian Abraham itu adalah ide daripada Bani Israel atau ide daripada kaum Israel yang tujuannya adalah nanti untuk membangun Yahudi State. Tahu Bapak Ibu Yahudi State? Negara Yahudi. Oh, sekarang mereka semua pada benci Pak dengan Israel. Menurut Bapak Ibu semua, dulu pernah terjadi enggak kebencian itu terhadap Israel? Pernah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Mungkinkah negara-negara yang lain itu yang hari ini yang mereka mencoba melarikan diri daripada Israel akan tetap jauh daripada Israel? Tidak Pak. Tidak. Hanya geopolitik saja. Hanya mundur satu langkah untuk lebih maju ke depan. Begini modelnya Pak. Sekarang seolah-olah kita nih, seolah-olah mereka mundur dari Israel. Anggaplah sekarang ini Netanyahu ini dianggap buron. Ketika nanti mohon maaf, anggaplah ketika Netanyahu ini ditangkap, maka akan lahir pemuka Israel yang lain yang tetap akan disokong oleh Yahudi. Apa mungkin Yahudi negara asing ini akan meninggalkan itu? Tidak Pak. Tidak akan. Yahudi dimanapun, Eropa manapun, tidak akan pernah meninggalkan negara Israel. Tidak akan. Hanya bayang-bayang politik yang mereka bangun. Kenapa demikian? Pemegang dananya semua di situ. Di situ semua. Permainan politik itu, kita tidak, ini saya kasih tahu. Qatar mengadakan perdamaian, gencatan senjata, mediasinya Qatar. Ternyata Qatar latihan bareng dengan Amerika, dengan di Rusia, dengan Jerman, kerjasama latihan militer. Pertanyaannya dia yang mendamaikan. Permainan politik saja. Apa jawaban Netanyahu? Pada sisi yang lain, dan itu akan selalu dia pegang Pak. Kami tidak akan tunduk kepada siapapun sekalipun seluruh dunia tidak menyukai kami. Kalimat itu harus kita pegang. Harus kita pegang. Karena sokongan mereka sebelum sungai Efrat, sebelum sungai Nil, sampai ke perbatasan Mesir kami kuasai, maka kami tidak akan berhenti. Sampai terbentuk yang disebut dengan Yahudi State, negara Yahudi. Kalau sudah terbentuk, barulah Pak, kita perang besar-besaran. Salah satu isyarat perangnya sudah mulai tampak. Kenapa? Nanti seluruh dunia akan mengarah ke sana kecuali satu. Tersisa yang kecil yang disebut dengan Palestina. Dan cuma dua negara yang didoakan oleh Nabi. Satu Palestina, lebih tepatnya negeri Syam, Yordania masuk dalam kategori negeri ini. Yang kedua Yaman. Lain daripada itu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang beriman. Satu sisi politiknya itu. Yang kedua Bapak Ibu, dari sisi agama, Yahudi tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan kita. Karena perang kita cuma satu, perang agama. Bukan perang bangsa, bukan perang lain, perang agama. Tidak akan selesai sampai hari kiamat.
Saya kira cukup Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menambah semangat kita untuk bisa istiqomah, paling tidak kita jihad ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم اهلك الكفره والمبتدعه والمشركين اعداءك اعداء الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنه مثواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.